kita semua. Perkenalkan, saya Fulgensius Ponde, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022, Program Studi IPA Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7A dengan materi pokok ekologi dan keanekaragaman hayati dengan submateri pengaruh manusia terhadap ekosistem. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru minta tolong sekarang coba semua berdiri. Pak Guru mau cek kerapian ya. Pak Guru minta tolong baju itu tolong disisip ya. Selama pelajaran baju disisip ya. Ya Tuhan, hanya doa ini yang kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Tadi soal kerapian sudah. Sekarang Pak Guru minta tolong coba cek di bawah kalian punya kaki atau di sekitar kalian mungkin ada sampah, kalian pungut dulu. Ada kan tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kalian sudah mempersiapkan kelas ini dengan baik sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik pula. Oke, sebelum mulai pelajaran Pak Guru mau cek hadirat ya. Pak Guru mau cek hadirat. Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Pak Guru minta tolong Marta sebentar, tolong tulis nama-nama yang tidak hadir di akhir pelajaran, serahkan ke Pak Guru. Bisa toh? Bisa, Bu Guru. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Tapi kita akan belajar khusus pada submateri pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ya. Sebelum kita masuk, kita belajar materi hari ini, Pak Guru ingin menanyakan kembali materi yang sudah lewat, materi pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang bisa jawab materi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, Clara silakan. Materi minggu lalu adalah perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lain. Ya, tepuk tangan untuk Clara. Betul sekali, pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lainnya. Nah, Pak Guru mau tanya lagi nih soal materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat kira-kira adakah ini tumbuhan atau hewan yang khas di Indonesia yang beda dengan di tempat lain? Siapa yang bisa jawab? Tumbuhan yang khas yang ada di Indonesia atau hewan yang khas yang ada di Indonesia? Ya, Marta, Pak Guru silakan. Persilakan. Contohnya tumbuhan khas yang ada di Indonesia seperti bunga, rafflesia, cendana, meranti, dan lain-lain. Ya. Tadi teman kalian Marta menjawab bahwa tumbuhan khas Indonesia contohnya seperti cendana, meranti, apa lagi? Bunga, rafflesia, arnoldi. Itu tumbuhan yang khas Indonesia. Selain tumbuhan ada juga apa? Hewan. Contoh hewan yang khas di Indonesia yang ada di Indonesia contohnya seperti apa? Komodo. Ya, seperti komodo. Ya. Kita sudah mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Pak Guru mau sampaikan kontrak pembelajaran atau aturan yang harus kita jalankan pada pembelajaran kita hari ini. Bisa lihat tayangan di depan? Bisa. Jelas kan tidak? Jelas. Kalau begitu Pak Guru minta kita coba sama-sama baca poin yang pertama dengan yang kedua. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Siswa harus masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, Siswa harus memperhatikan perhatian dan kebersihan kelas sebelum
masuk ke pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan melakukan tes ya. Pak Guru akan melakukan tes yang namanya tes diagnostik atau asesmen diagnostik. Jadi kalian akan mengerjakan soal yang Pak Guru kasih, terus nanti kita periksa bersama-sama. Setelah itu baru hasil dari tes diagnostik ini yang akan Pak Guru jadikan pedoman untuk membentuk kalian di dalam kelompok nanti. Bisa dipahami? Bisa, Guru. Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan tes diagnostik ya. Nah, kalau sudah sekarang Pak Guru minta tolong kalian tukarkan kalian punya lembar jawaban dengan teman di samping. Biar teman kalian periksa kalian punya jawaban. Supaya kita tahu memang kita punya hasil. Bisa? Sudah? Nah. Ya. Sudah, sekarang Pak Guru minta lihat ke depan. Ada Pak Guru kasih kunci jawaban untuk soal tes diagnostik ya. Nomor 1 jawabannya B. Coba periksa kalau jawaban benar di situ kasih nilai berapa? 20? 25. Nah, sekarang Pak Guru tanya yang nilai 100 coba angkat tangan. Coba angkat tangan yang tinggi yang nilai 100. Ada berapa orang ini? Coba angkat tangan yang nilai 100. Iya, ada 3 orang. Tepuk tangan untuk teman kalian yang nilai 100. Yang lain jangan berkecil hati. Ini baru yang namanya tes diagnostik, tes awal. Sebentar setelah pembelajaran nanti ada tes lagi. Pak Guru harap di akhir yang tes yang evaluasi nanti kalian nilainya lebih bagus dari sekarang. Sekarang Pak Guru minta tolong Clara kumpulkan hasil tes diagnostik kalian. Sekarang Pak Guru minta kalian perhatikan ke depan. Bisa? Bisa. Pak Guru ada tayangkan sebuah gambar di depan. Sekarang Pak Guru bertanya, pernahkah kalian melihat gambar seperti yang ada di depan ini? Kira-kira gambar apa ini? Kebakaran hutan. Pernah tidak kalian lihat yang orang bakar hutan di sekitar kita? Tidak pernah. Ada yang pernah dan tidak pernah. Pak Guru tuh sering lihat kalau di daerah di dekat pelabuhan itu kalau musim kemarau itu biasa orang bakar hutan. Kira-kira itu bagus atau tidak kalau kita bakar hutan? Tidak bagus. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita bakar hutan? Hujan. Hujan? Bisa merusak lingkungan. Tadi Pak Guru sudah sampaikan untuk pertanyaan pemantik. Sekarang Pak Guru tayangkan lagi sebuah gambar motivasi untuk kalian. Perhatikan ke depan semua. Kira-kira gambar apa yang Pak Guru tayangkan di depan? Pembakaran hutan. Sama ya, gambar kurang lebih sama seperti tadi tentang kebakaran hutan. Di sini ada bedanya ini. Kira-kira di dalam itu selain kasus kebakaran hutan ada apa lagi? Ada gambar. Ya betul sekali, ada gambar petugas pemadam kebakaran. Pak Guru mau tanya ini. Kira-kira di antara kalian ini adakah yang bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran atau tidak? Ya. Ada ya?
cita-cita yang bagus ya. Kalau yang mau jadi tim petugas pemadam kebakaran, Pak Guru harap kalian bisa sekolah dengan baik supaya semua kalian punya cita-cita mau jadi apapun bisa tercapai kalau kalian belajar. Nah, sekarang Pak Guru menyampaikan untuk capaian pembelajaran ya. Di kurikulum yang baru, kurikulum yang kita jalankan sekarang, kurikulum Merdeka itu ada yang namanya CP, istilah CP atau capaian pembelajaran ya. Nah, Pak Guru akan bacakan pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik dan sifat asam basa yang diamati. Itu untuk capaian pembelajaran ya. Nah, sekarang masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi setiap kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu pasti ada yang namanya tujuan. Begitu juga dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, tujuan yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, selain ada tujuan, sekarang ada yang namanya apa? Manfaat. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari kita mempelajari materi kita hari ini. Yang pertama itu, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara menjaga ekosistem agar tetap aman dan kondusif. Yang kedua, peserta didik dapat lebih mencintai alam dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui bagaimana solusi atas permasalahan lingkungan dapat merusak ekosistem. Itu manfaat yang akan kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selain manfaat, sekarang Pak Guru menyampaikan kita punya langkah-langkah pembelajaran ya. Ada 3 kegiatan utama. Yang pertama kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan tadi kita sudah laksanakan ya. Dari salam, doa, menanya kabar, mengkondisikan kelas, dan seterusnya, persepsi dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti nanti sebentar dari mulai dari Pak Guru menayangkan video permasalahan, terus kalian diskusi, presentasi. Nah, itu masih di kegiatan inti. Terus yang terakhir itu kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup nanti ada yang namanya post test, terus salam penutup dan lain-lain. Itu ada di kegiatan penutup. Nah, tadi langkah-langkah kegiatan, sekarang Pak Guru mau sampaikan penilaian. Jadi selama pembelajaran hari ini Pak Guru akan melakukan penilaian terhadap anak-anak sekalian. Ada 3 jenis penilaian. Yang pertama penilaian apa? Sikap. Sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terus yang kedua penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu Pak Guru nanti ambil dari tes diagnostik dan sebentar ada yang namanya post test ya. Terus yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Itu untuk penilaian. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian simak video yang akan Pak Guru tayangkan di depan. Pak Guru minta kalian simak baik-baik supaya sebentar kalian dapat menyampaikan pertanyaan dasar, bisa membuat rumusan masalah atas video yang Pak Guru tayangkan. Bisa toh? Bisa. Tidak hanya mengganggu kesehatan manusia, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mulai mengancam keberadaan satwa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tidak hanya 7 individu orangutan terdampak kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga pada satwa, salah satunya orangutan. Di Kabupaten Ketapang ditemukan 20 titik panas yang berada di lokasi Sungai Putri Gunung Palu, areal yang menjadi habitat lebih dari 3.500 individu
sudah ada 7 individu orangutan yang terancam akibat berkonflik dengan masyarakat setelah habitatnya terdampak kebakaran hutan. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan atas video yang sudah ditayangkan. Coba siapa yang bisa? Ya, Fonsiana Pak Guru silakan. Fonsiana membuat sebuah pertanyaan. Apa tujuan orang membakar hutan? Siapa lagi? Ya, silakan. Ya, apa yang terjadi apabila hutan itu dibakar? Terus apa lagi? Ya, Marsina silakan. Ya, bagaimana upaya agar ekosistem hutan atau ekosistem itu tetap aman? Itu 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita jadikan rumusan masalah untuk kita lakukan diskusi pada pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Pak Guru akan bagikan lembar aktivitas siswa ya. Dari lembar aktivitas siswa ini kalian akan diskusi dan sebentar akan presentasikan hasil diskusi. Sudah dapat semua lembar aktivitas siswa? Sudah. Kalau sudah, sekarang Pak Guru kasih kesempatan 2 menit kalian mencermati isi lembar aktivitas siswa. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada Pak Guru. Bisa? Silakan dicermati. Sudah baca semua? Sudah atau belum? Sudah? Ya. Ada pertanyaan mengenai lembar aktivitas siswa? Ada atau tidak ada? Jelas? Kalau sudah jelas, Pak Guru akan tayangkan sebuah video lagi ya. Video ini akan kalian identifikasi untuk jawab pertanyaan-pertanyaan diskusi yang ada. Perhatikan ke depan semua. Ya, silakan simak video berikut ya. Diduga adanya kesengajaan pembakaran lahan oleh anak usaha perusahaan Korea Selatan, Koridor Blok, Papua. Perusahaan itu telah membuka hutan Papua lebih dari atau hampir seluas seluruh ibu kota Korea Selatan. Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architects dari Greenpeace Indonesia yang diterbitkan pada Kamis 12 November 2020 bersama dengan BBC menemukan bukti bahwa Korea telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Para peneliti dari Forensic Architecture yang berbasis di Columbia University Inggris menerapkan analisis spasial dan arsitektural serta teknik pemodelan dan juga penelitian canggih untuk meneliti kerusakan lingkungan. Kelompok itu mempelajari kerusakan lingkungan. Ya, sudah simak video tadi? Nah, dari video terus ada artikel lagi di kalian punya lembar aktivitas. Nah, itu yang menjadi bahan untuk kalian diskusikan. Bisa dipahami? Sekarang Pak Guru berikan kesempatan kalian untuk diskusi ya.
untuk diskusi sudah selesai. Sekarang kalian lanjutkan untuk mengerjakan poster ya. Ada di bagian bawah itu, nanti kalian kerjakan poster. Nanti Pak Guru akan bagikan laptop untuk setiap kelompok. Kalian akan mendesain poster menggunakan aplikasi Canva toh. Itu seperti yang pada pertemuan kali lalu kita sudah coba pakai Canva ya. Nanti kalian desain sesuai dengan kemampuan kalian atau kemauan kalian, tapi harus rapi. Bisa toh? Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pak Guru persilakan. Silakan bawa dengan laptop kalian untuk presentasi poster yang sudah kalian buat. Maju. Dari kelompok kami. 1. Berdasarkan video dan artikel di atas, analisislah permasalahan yang terjadi. Berdasarkan video dan artikel di atas, permasalahan yang terjadi adalah pembakaran hutan secara liar dan yang dilakukan manusia untuk kepentingan manusia tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi akibat pembakaran hutan. 2. Bagaimana dampak pembakaran hutan terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Sekarang lanjut presentasi poster ya. Silakan kalian. Inilah hasil dari poster kami. Lestarikan lahan gambut. Stop membakar hutan dan lahan gambut. Iya. Itu presentasi hasil diskusi masih seperti itu. Itu presentasi hasil diskusi dan poster dari kelompok 1. Sekarang Pak Guru beri kesempatan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, Pak Guru persilakan mengenai poster dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak Guru. Sudah jelas? Jelas, Pak Guru. Kalau begitu mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1, Pak Guru persilakan kembali ke tempat duduk. Sekarang Pak Guru beri kesempatan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan poster dari kelompok. Masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Tulislah aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap suatu ekosistem pada tabel berikut. Aktivitas manusia yang ke-1, penebangan hutan secara liar. Dampaknya, ekosistem hutan terganggu. Aktivitas manusia yang kedua, membuang sampah plastik ke sungai atau laut. Dampaknya, sungai dan laut akan tercemar. Aktivitas manusia yang ketiga, limbah pabrik yang dibuang ke sungai dan laut. Dampaknya, satwa yang hidup di laut maupun sungai akan mati akibat
keteracunan, dan limbah pabrik. Aktivitas manusia yang keempat, pembangunan pabrik besar. Dampaknya, polusi udara yang berasap dari asap pabrik. Aktivitas manusia yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dampaknya, polusi udara. Bagaimana solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan? Tidak membakar hutan untuk kepentingan apapun, tidak menebang pohon secara liar, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah pabrik ke sungai dan laut, melakukan reboisasi pada lahan gundul, mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan daur ulang sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah. Buatlah poster dengan tema menjaga keseimbangan ekosistem dengan menggunakan aplikasi Canva. Silakan presentasi posternya. Inilah poster dari kami kelompok 3 stop menebang pohon. Ya. Itu presentasi hasil diskusi dan poster dari kelompok 3. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak, sudah pas? Kalau sudah pas, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok. Terima kasih Pak Guru, persilakan kembali ke tempat duduk. Nah, kita sudah tahu bahwa ada aktivitas manusia itu yang dapat merusak ekosistem. Nah, sekarang kita mau cari tahu kira-kira bagaimana cara kita menjaga ekosistem itu agar dia tetap stabil, dia tidak rusak. Nah, kira-kira dengan cara apa? Tidak membakar hutan untuk kepentingan apapun. Iya, teman kalian Clara mengatakan bahwa salah satu solusinya kita tidak boleh bakar hutan sembarangan. Apalagi? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Melakukan apa? Melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa? Reboisasi itu penanaman kembali untuk hutan-hutan yang sudah apa? Hutan-hutan yang sudah hutan-hutan yang karena aktivitas manusia sudah tebang semua jadi pohon-pohon sudah tidak tumbuh lagi, kita tanam kembali dengan pohon. Nah, itu sedikit penguatan materi dari Pak Guru. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, silakan. Aktivitas manusia yang dapat mengganggu atau merusak keseimbangan ekosistem antara lain membakar hutan, membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik ke sungai dan laut, menebang pohon secara liar, berburu secara liar, dan pembangunan pabrik yang menyebabkan polusi udara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah menghentikan pembakaran hutan secara tidak bertanggung jawab, menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai dan laut, membuang tempat penampungan untuk limbah pabrik, melakukan konservasi atau penanaman hutan-hutan yang telah gundul, menghentikan pemburuan liar serta penangkapan. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Pak Guru ingin tanya kepada kalian semua, kira-kira pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kira-kira menyenangkan karena apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Clara. Karena bisa menonton video. Iya, Clara bilang dia senang karena nonton video. Yang lain lagi senang karena apa? Iya, Konsiana senang karena apa? Bisa apa? Konsiana bilang senang karena hari ini bisa presentasi. Jadi hasil diskusi mereka bisa maju presentasi di depan. Siapa lagi?
Nah, itu sedikit refleksi dari anak-anak sekalian untuk pembelajaran kita hari ini. Terus sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira ada sarankah dari anak-anak sekalian untuk Pak Guru untuk pembelajaran kedepannya? Kira-kira mungkin maunya kalian, Pak Guru, kami mau seperti ini supaya kami lebih paham. Ada? Adakah tidak ada? Adakah tidak ada? Ada Pak Guru. Oh, silakan Marta. Kira-kira sarannya bagaimana? Sarannya saya mau kedepannya lagi bisa pakai laptop Pak Guru. Iya. Bagus sekali saran dari teman kalian Marta. Marta mau supaya pembelajaran kali berikutnya itu kalian bisa pakai laptop. Semuanya bisa di meja kalian ada laptop supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Ya kan tidak? Ya. Itu saran dari Marta. Nanti Pak Guru upayakan ya. Semoga pembelajaran kedepannya bisa lebih baik. Nah, tadi kita sudah melakukan yang namanya tes diagnostik. Terus tadi Pak Guru sudah janji bahwa di akhir pelajaran Pak Guru akan mengadakan post test ya. Pak Guru akan bagikan soal post test, silakan dikerjakan seperti tadi. Pak Guru kasih waktu 3 menit ya. Sudah? Sudah Pak Guru. Nah, sekarang Pak Guru minta yang dapat nilai 100 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri tepuk tangan untuk teman kalian ya. Yang nilai 75? Ya, banyak yang nilai 75. Yang 50? Tidak ada ya. Yang salah semua? Tidak ada ya. Berarti kalian sudah paham toh materi yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Tadi waktu tes diagnostik tadi yang dapat 100 hanya 2 orang, tapi pada saat post test yang nilai 100 sudah 5 orang. Terus yang lain nilainya 75, tidak ada yang nilai 50 maupun yang 0. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Pak Guru lihat ada yang sudah mengantuk ini. Dia punya semangat sudah hilang. Sekarang Pak Guru minta kita sama-sama buat tepuk semangat ya. Bisa toh? Bisa. Coba buat tepuk semangat. Nah, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari keseluruhan kegiatan pada pembelajaran hari ini Pak Guru sudah menilai, dan Pak Guru lihat untuk yang Pak Guru akan memberikan apresiasi untuk kelompok terbaik ya, untuk kelompok terbaik yang ada pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti Pak Guru akan berikan sedikit hadiah untuk motivasi belajar bagi yang lain. Yang tidak dapat hadiah jangan berkecil hati ya. Itu motivasi untuk kalian supaya di pembelajaran ke depan kalian lebih aktif. Bisa? Bisa. Jadi untuk kelompok terbaik hari ini Pak Guru berikan kepada kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Pak Guru minta 1 orang dari kelompok 1 untuk ambil bingkisan di depan. Silakan. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terus Pak Guru mau sampaikan untuk pembelajaran kita untuk minggu depan ya, untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari materi tentang konservasi keanekaragaman hayati. Itu materi terakhir untuk bab yang ini. Jadi tugas kalian Pak Guru minta
buat rangkuman untuk materi tentang konservasi keanekaragaman hayati. Cari buku, cari sumber dari internet, dari buku-buku pelajaran. Bisa? Bisa. Bisakah tidak? Bisa. Nah, kalau kalian sudah paham semua, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekarang Pak Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Pak Guru minta Marta untuk pimpin doa. Mari Pak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih banyak Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Engkau bisa memberkati kami. Berkati pula teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Sebentar lagi mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Engkau bisa memberkati mereka sampai ke rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, hanya doa ini yang kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Jadi baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang semua. Siang.